Oh. tahun akademik 2021-2022. Insya Allah di bulan Februari kita sudah mulai perkuliahan semester genap tahun akademik 2021-2022. Im- Tugas akhir, Oh. lalu kemudian mengurus masalah akademik, urusan keuangan. Ya, memang suatu hal yang wajar ya ketika kepemimpinan baru saja duduk di posisinya, dilantik, dan sesuai juga dengan ketentuan yang berlaku kan, bahwa seorang kepala daerah yang terpilih itu baru bisa melakukan bongkar pasang kabinetnya setelah 6 bulan dilantik. Nah, jadi kalau kita amati kan sejak dari bulan Februari sampai sekarang kan juga masanya sudah lewat. Dan memang untuk bisa mencapai target visi dan misi yang sudah dituangkan dalam RPJMD pemerintah Provinsi Kepri ya tahun 2021-2026 tentu diperlukan tim yang solid. Nah, ini yang juga perlu satu frekuensi irama dengan Pak Gubernur dan Bu Wakil Gubernur tentunya. Kalau tidak kan akan sulit tercapai, apalagi masa periode jabatan Gubernur Kepri dan Wakil Gubernur itu kan cuma sampai 2023. Enggak sampai 4 tahun, Pak ya. Sampai, apalagi RPJMD-nya sampai 2026. Harus nah, digas. mau kan harus bisa tim yang solid yang bisa menerjemahkan itu. Dan intinya kan visi misi ataupun target-target capaian itu kan bukan hanya kepentingan gubernur dan wakil gubernur karena yang punya visi misi, tapi kan juga itu untuk kepentingan masyarakat Kepri. Sehingga sebenarnya posisi apapun itu kepala OPD atau kabinet yang bekerja membantu gubernur ya harus serius. Tapi gitu. Ya, image yang berkembang pasti demikian. Kita tahu bahwa Kepulauan Riau kan juga tidak begitu besar ya, tidak begitu luas, sehingga kedekatan secara pribadi pasti itu terjadi. Ya, apakah teman lama, apakah dulu pernah sama-sama di satu institusi yang sama dan sebagainya. Ya, orang tentu akan mengait-ngaitkan hal tersebut. Itu secara kualitas tadi yang Bapak lihat untuk tujuan mencapai visi misi gubernur itu apakah seiring tuh? Ya, Juga menunjang. Kan, pengisian jabatan itu kan sudah ada mekanisme yang diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, tentu tidak sewenang-wenang begitu saja, apalagi kan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian tentu dibantu oleh Badan Kepegawaian dan SDM ya, di provinsi. Itu semua ada mekanisme. Kalaupun ada yang tidak puas, tentu juga ada mekanismenya. Misalnya ada pengaduan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dan pelantikan-pelantikan pejabat itu juga pastinya dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Jadi memang kalau kita amati, ya mungkin orang di luar tidak mengetahui prosedur itu, tapi kalau kita lihat di dalam prosedur itu dilaksanakan. Enggak, untuk menunjang biasa enggak sejalan, enggak sering sejalan karena ini karena kedekatan jadi kerjanya semena-mena sesuka hati, merasa enggak diawasi gitu kan. Ya. Merasa enggak akan kena hukum atau segala macam gitu. Kalau dari statement Pak Gubernur itu jelas kan, dia akan mengevaluasi para pejabatnya dalam kurun waktu 1 tahun ini, dan dia tidak segan-segan untuk kemudian mengganti pejabat yang bersangkutan kalau tidak kerja serius. Menariknya Pak, juga ada untuk tahun periode ini sekarang nih. Kalau dulu paling istilahnya non job ya, kalau sekarang sampai kena turun jabatan tuh Pak. Nah, jadi memang kan mekanisme di dalam manajemen kepegawaian kan demikian, bahwa kita ketahui bahwa ada yang namanya mutasi, lalu kemudian ada namanya demosi, itu penurunan pangkat karena hukuman, lalu ada namanya promosi berarti kenaikan jabatan, atau rotasi, berputar saja, tour of duty gitu kan. Nah, itu juga tadi kalau kita baca dalam peraturan juga tidak sewenang-wenang demikian, tentu atas pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kalau bicara demosi ya, kita lihat ada beberapa pejabat Provinsi Kepri eselon 2, sebenarnya tidak ada lagi istilah eselon 2, tapi jabatan pimpinan tinggi Pratama yang kemudian diturunkan menjadi jabatan administrator ya. Jabatan administrator itu tentunya sudah ada pertimbangan dari pihak-pihak tertentu, misalnya dari Komisi Aparatur Sipil Negara dan sebagainya, yang mungkin secara disiplin memang, dan pastinya mereka sudah dipanggil terlebih dahulu oleh pihak terkait ya, misalnya BKD ataupun inspektorat, atau kemudian Pak Gubernur sendiri sebagai PPK-nya menyampaikan tentang pelanggaran-pelanggaran yang mungkin mereka lakukan, dan kita mungkin tidak bisa dapat ketahui karena ini menyangkut masalah pribadi individu yang bersangkutan kan, dan tidak etis lah mungkin kalau dibuka ke publik. Dan itu saya pikir sudah sesuai mekanisme yang ada, dan kalaupun tidak puas ya ada jalurnya kan yang bisa ditempuh, apakah itu PT UN ataupun melalui Komisi Aparatur Sipil Negara pengaduan tersebut. Harus profesional dalam bekerja ini, tidak melihat pada aspek-aspek politik. Tapi cenderungnya Pak, biasanya yang kena penurunan demosi itu adalah orang-orang dekat sama pimpinan sebelumnya itu Pak.
Ya sekali lagi image-nya karena mereka itu diangkat, dilantik pada posisi itu kan, dan sekarang mengalami demosi pada era kepemimpinan ini, ya pasti image di masyarakat seperti itu. Dan saya pikir publik kalau memang tidak puas, ingin tahu banyak, di pemerintahan itu kan ada namanya PPID ya, Penjabat Pengelola Informasi Daerah. Mungkin dalam rangka transparansi ya, transparansi atas berbagai. Tapi ya saya pikir kalau hal-hal yang sifatnya demosi yang kemudian menyangkut pada kesalahan individu, apalagi menyangkut masalah moralitas, itu tidak mungkin dibuka secara vulgar kan, karena ini menyangkut harga diri seseorang.